Selamat pagi adik-adik. Wah, hari ini kita senang ya Loh Arif. Iya Loh. Ini bulan yang sangat spesial. Karena apa Loh Arif? Kita merayakan kemerdekaan Indonesia Ya. Loh. Nah adik-adik kenapa spesial? Hari ini kemerdekaan Indonesia yang ke berapa Loh? Waduh. Ini Loh, saya bawa 75. 75 tahun adik-adik ya. Kalau tadi kata Loh itu 75 ini usia berlian katanya ya. Iya. Kalau 25 perak, 50 emas. Kalau 75 berlian katanya. Nah, ini acara khusus kita hari ini ya, khusus memperingati hari kemerdekaan. Mari adik-adik kita akan bangkit berdiri di rumah, kita akan nyanyi satu pujian yang biasa nyanyikan saat upacara ya. Iya. Indonesia Raya. Adik-adik bisa hormat di rumah, hormatnya nggak perlu kayak gini, bisa kayak gini ya. Tidak aja. Yuk, Lose. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, adik-adik bisa turunkan tangannya. Yuk kita akan masuk ke dalam doa ya. Kita akan mengawali ibadah kita. Loh Arif bisa pimpin kita dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang ada dalam surga, kiranya Engkau pimpin ibadah sekolah minggu ini, supaya biar nama Tuhan saja yang dapat dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan Mas Sekolah Minggu. Masih hafal kan adik-adik? Satu kali aja ya adik-adik ya, bahasa Indonesia. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kita suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. Oke adik-adik, kita tetap bangkit berdiri ya. Kita akan nyanyikan lagu tema kita sambil gerakan ya. Adik-adik kalau di rumah ada kakak adik bisa berpasangan ya, seperti Lose di tempat ini. Iya, Nanti kita adik-adik. gerakannya bisa berpasangan. Ikutin Lose ya adik. Ayo Lose. Ku anak sekolah, ku suka firman Tuhan, ku percaya janjinya, dalam hidup ada keselamatan. Ku anak sekolah minggu, ku cinta firman Tuhan, ku percaya janjinya, hanya Yesus yang menyelamatkanku. Buka firman-Nya, ingat janjinya. Ada busur di atas awan,
anak sekolah minggu, ku suka firman Tuhan, ku percaya janjinya, dalam Yesus ada keselamatan. Ku anak sekolah minggu, ku cinta firman Tuhan, ku percaya janjinya, hanya Yesus yang menyelamatkan. Ku buka firman-Nya, ku ingat janjinya. Ada busur di atas awan, itu tanda janji keselamatan. Ada busur di atas awan, itulah pelangi Kristus. Oke adik-adik ya, luar biasa sekali. Nah adik-adik, di dalam Kristus kita pernah ya ambil satu tema apa loh yang seperti pasukan ya, Iya. Army of God, apa loh tadi? Laskar Kristus. Kristus ya. Hari ini kita cocok sekali ya seperti Indonesia ketika berjuang melawan penjajahan. Nah, hati-hati di rumah kita akan menyanyikan lagu Laskar Kristus ya, sambil kita seperti seorang tentara yang membela negara kita. Yuk, Lose. Ini losenya gini, siap peralatannya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Lebih semangat. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke ya, Lose, kita jadi ingat perjuangan pahlawan-pahlawan ketika membela. Lose dulu juga ya, masih hidup sampai sekarang berarti udah tua. Nah, adik-adik, kita hari ini akan merenungkan firman Tuhan ya. Tema hari ini yaitu tentang kesetiaan yang akan disampaikan oleh siapa, Lose? Lose Benyamin. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose Benyamin, tetapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian Setia-setialah. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Sekali lagi. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Ya, untuk waktu selanjutnya kami persilakan kepada Lose Benyamin untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik sekalian yang saat ini berada di rumah. Selamat mengikuti daripada ibadah online. Untuk minggu yang lalu kita sudah berbicara masalah buah roh
dengan rasa kebaikan. Dan untuk minggu ini kita akan belajar buah roh dengan rasa kesetiaan. Kalau kita berbicara masalah kesetiaan, seringkali kita ingat betapa baiknya orang tua kita yang dengan setia merawat kita sejak dari dalam kandungan hingga sampai saat ini. Masih ada orang tua kita, mereka pasti akan memperhatikan kita semua. Demikian pun dengan Allah Bapa kita yang di sorga. Di dalam perjanjian lama, khususnya di dalam kitab Yosua. Kitab Yosua, kita mau belajar bagaimana Allah yang setia memelihara daripada umat Israel, di mana yang dulunya mereka tinggal di dalam perbudakan Mesir, dan akhirnya mereka dipimpin untuk keluar dari perbudakan untuk hidup bebas. Itu semua bukan karena kuat dan gagah bangsa Israel, tetapi itu semua oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kesetiaan Tuhan yang memimpin daripada bangsa Israel. Meskipun seringkali bangsa Israel berubah setia kepada Tuhan, mereka sering kali bersungut-sungut kepada Tuhan tatkala mereka menghadapi kesulitan, kesukaran, tapi Allah tetap setia kepada mereka. Oleh sebab itu, pada saat Yosua memanggil semua tua-tua, para hakim, dan pemimpin-pemimpin daripada tentara-tentara Israel, mereka dikumpulkan oleh Yosua di daerah Sikem. Di hadapan Tuhan, Yosua kembali mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Allah telah berbuat setia kepada nenek moyang mereka. Bahkan Yosua menceritakan bagaimana pertama kali, mulai dari sejak Abraham sampai dengan terus-menerus keturunannya hingga Yakub, Ishak, semua diceritakan oleh Yosua. Bagaimana pimpinan Tuhan, kesetiaan Tuhan terus-menerus menaungi daripada bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan daripada Allah. Dan pada saat itu Yosua juga menantang kepada orang-orang wakil daripada bangsa Israel. Setelah diceritakan oleh Yosua bagaimana kesetiaan Tuhan, mereka memimpin mereka keluar daripada perbudakan di Mesir. Bahkan pada saat bangsa Mesir tidak rela untuk bangsa Israel keluar daripada Mesir, walaupun pada saat itu Musa memintakan kepada Raja Fir'aun supaya bangsa Israel keluar daripada Mesir, dan waktu itu Raja Fir'aun mengatakan, "Oke, nggak masalah." Tetapi mungkin setelah dipikir ulang kembali, waduh, begitu bangsa Israel keluar dari Mesir, maka siapa yang akan bekerja, yang akan menjadi budak? Akhirnya mereka berusaha untuk mengejar bangsa Israel dengan tujuan supaya bangsa Israel kembali ke Mesir untuk menjadi budak kembali. Tetapi sekali lagi tangan Tuhan yang penuh kuasa
yang memimpin mereka dan akhirnya membumi, hanguskan ataupun membunuh daripada Raja Fir'aun. Demikian pula dengan laskar-laskarnya dengan ditutup oleh air laut sehingga bangsa Israel kembali selamat, dan mereka berputar-putar di dalam padang gurun selama bertahun-tahun. Itu pun juga masih disertai oleh Tuhan. Kesetiaan Tuhan terus menaungi bangsa Israel. Pada siang hari Allah mengirimkan awan untuk menaungi mereka daripada teriknya matahari yang begitu panas. Dan pada waktu malam Allah memberikan tiang api yang untuk menerangi daripada bangsa Israel. Nah, setelah mengatakan cerita yang begitu panjang dan lebar, akhirnya Yosua menantang kepada mereka. Alangkah baiknya kalau pada hari ini engkau tentukan apakah engkau akan beribadah kepada Allah nenek moyangmu atau kepada Allah orang Amori yang kamu duduki saat ini. Setelah menyeberang daripada Laut Teberau, Allah tetap memimpin mereka. Bahkan bangsa-bangsa yang memusuhi bangsa Israel akhirnya diserahkan kepada bangsa Israel. Bahkan juga Raja Moab, ya, yang berusaha bersekutu dengan beberapa raja untuk menyerang daripada bangsa Israel, dan akhirnya bangsa Israel menang. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa itu semua bukan oleh karena gagah kuasa daripada orang Israel, bukan karena pedang daripada orang Israel, tetapi oleh karena tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang dengan setia memimpin mereka. Dan jawaban daripada orang Israel, bangsa Israel mengatakan kepada Yosua, kami akan menyembah kepada Allah, yaitu Allah nenek moyang daripada mereka, yaitu Tuhan Allah, yaitu Yahweh, Allah satu-satunya yang akan mereka sembah. Maka itu Yosua kembali mengingatkan kepada mereka, baiklah kalau engkau mengatakan itu, biarlah engkau dengan ikhlas dan setia untuk beribadah kepada Tuhan. Ingat adik-adik, kita beribadah kepada Tuhan dengan ikhlas dan setia. Jadi tidak dipaksa. Kalau sampai saat ini mungkin ada yang bilang, ayo bangun pergi ke sekolah minggu, berarti dipaksa. Biarlah kita mulai dengan keikhlasan kita. Oh, ini hari Minggu, ya. Karena situasinya memang belum mengizinkan untuk kita bisa bertemu di gedung gereja. Ini hari Minggu, saya akan beribadah online yang akan diadakan oleh Gereja Pemberi Pekalongan setiap jam 10. Maka sebelum jam 10 kita sudah siap-siap, kita sudah mandi, sudah sarapan, dan pada saat jam 10 kurang sedikit kita sudah berada ataupun berada di depan handphone, atau mungkin yang di rumah bisa menggunakan wifi dengan televisi lebih bagus, jadi kita bisa lebih leluasa, kita bisa melihatnya lebih gamblang, ya. Ingat adik-adik, Allah setia kepada kita, biarlah kita juga setia kepada Tuhan, setia sampai mati. Seperti tadi contoh Ferry dan Lause Arif yang mengatakan menyanyikan lagu apa? Setialah, setia sampai mati. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu memberi contoh kepada kita. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita.
biarlah kita juga setia mengikut Tuhan sampai akhir hayat kita. Ya. Nah, mari kita membuka Alkitab untuk ayat hafalannya di dalam Kitab Wahyu. Ya. Kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 bagian B yang bawah, ya. Yang bagian bawah, ya. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B. Kalau sudah ketemu, kita sama-sama baca, ya. Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B, mulai dari kata-kata hendaklah. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Janji Tuhan ini. Janji Tuhan pasti dikenapi, ya. Nah, kita coba baca lagi ya. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Janji Tuhan yang sangat indah. Biarlah kita memegang janji Tuhan, karena janji Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan tidak pernah meleset. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Ya, kita hafalkan ya. Sekali lagi ya. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B. Bunyinya, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Ya, biarlah kita ada di kalian di rumah, kita mau setia kepada Tuhan sampai dengan akhir hayat hidup kita, karena Tuhan sudah terlebih dahulu setia kepada kita. Mari kita berdoa ya, adik-adik sekalian di rumah ya. Kita tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk pagi ini, di mana Engkau berikan kepada kami satu pelajaran yang sangat indah, yaitu mengenai kesetiaan. Tuhan, kami bersyukur kalau kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang setia kepada kami, Allah yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Ajari kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa setia kepada Engkau, karena Engkau sudah memberikan contoh terlebih dahulu dengan kesetiaan-Mu, dengan mengorbankan anak-Mu yaitu Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Engkau pimpin kami supaya kami boleh tetap setia kepada Engkau sampai dengan akhir hayat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu pada minggu yang datang dengan rasa buah yang lain, yaitu kelemah. Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik? Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kesetiaan ya. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan pujian Ku Kan Setia. Bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku, seperti wanita.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia ku melayanimu. Amin. Biarlah seperti pujian ini adik-adik tetap setia di dalam mengikut Tuhan. Nah adik-adik, kita tetap ya setiap minggu jam 10 siang adik-adik jangan lupa ya untuk beribadah bersama dengan Tuhan. Siapkan HP-nya, nonton YouTube channel Gepembri Pekalongan ya. Adik-adik tetap taat beribadah kepada Tuhan ya. Setiap minggu jam berapa Lesa? Jam 10 pagi. Oke ya adik-adik, pengumumannya seperti itu. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, bahkan boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah ajar setiap kami boleh terus setia kepada Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan berkati kami, berkati papa mama kami dan seluruh isi keluarga kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri sekolah minggu ini adik-adik dengan pujian Selesai Sekolah Minggu. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, Tuhan besertamu. Bye bye, bye bye, Tuhan besertamu. Mandarin. Ibadah sekolah minggu selesai. Tuhan Yesus Memberkati.